Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil yang menyajikan ministry dari Watchmeni dan Witness Lee. Witness Lee melayani Tuhan dengan setia selama lebih dari 70 tahun, yang berpuncak pada penjelasan yang menyeluruh atas seluruh kitab suci yang dia sebut pelajaran Hayat Alkitab. Hari ini kami dengan senang hati mempersembahkan cuplikan rekaman dari ministrinya beserta diskusi dan komentar dari kami. Di akhir program, kami akan memberi Anda situs web di mana Anda dapat menemukan lebih banyak berita tentang ministri yang luar biasa dari saudara kita ini. Dan sekarang, selamat menikmati program hari ini. Kita memuji Tuhan atas penebusannya. Dia telah menebus kita secara yudisial. Namun lebih jauh lagi, Dia ingin menyelamatkan kita dari hari ke hari dalam hayatnya dengan menyalurkan hayatnya ke dalam kita. Ini adalah kehidupan Kristen yang jauh lebih unggul. Keselamatan kita dimulai dengan Tuhan mengampuni kita dari semua dosa kita. Namun keselamatan penuhnya mencakup lebih dari itu. Keselamatan penuhnya termasuk hayatnya yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, sebuah program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Kita memiliki program yang luar biasa hari ini dari Roma pasal 8. Setiap kali Saudara Silitonga ada di sini, kita selalu merasa sangat senang. Selamat datang Saudara Silitonga. Saya juga senang bisa datang kembali, khususnya untuk pelajaran Hayat Kitab Roma ini. Ini adalah pelajaran hayat yang luar biasa, karena hari ini kita beralih ke bagian baru yang signifikan dari Kitab Roma. Sejauh ini kita telah melihat penghukuman dan pembenaran Allah. Bisakah Anda memberikan sedikit penjelasan tentang perkara ini? Baik, beberapa pasal awal dari Kitab Roma pertama-tama menyingkapkan penghukuman Allah secara umum atas manusia, dan secara khusus atas orang-orang yang membenarkan diri. Lalu kita melihat penghukumannya secara spesifik atas agama, dan akhirnya secara menyeluruh atas dunia. Karena dosa telah masuk ke dalam diri manusia, manusia berada di bawah penghukuman Allah. Tetapi kita sungguh perlu memuji Tuhan, karena Allah telah menjadi manusia, dan nama manusia ini adalah Yesus Kristus. Dia naik ke atas kayu salib dan mati untuk dosa-dosa kita, dan Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sekarang, ketika kita percaya kepadanya, kita dibenarkan oleh iman di dalam Kristus. Dibenarkan berarti diterima oleh Allah menurut standar kebenarannya. Kebenaran kita seperti kain kotor. Kita membutuhkan Kristus sebagai kebenaran kita. Ketika kita percaya kepadanya, Dia membenarkan kita. Bagaimana Dia mengerjakan ini? Dia datang ke dalam kita sebagai kebenaran, sehingga kita bisa diterima oleh Allah sesuai dengan standar kebenarannya. Kita tidak bisa dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita hanya dapat dibenarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Amin, Saudara Silitonga. Terima kasih atas persekutuan Anda. Mari bergabung bersama Saudara Witness Lee. Ini adalah pelajaran hayat yang luar biasa, dan saya ingin sekali masuk ke dalamnya. Dalam bagian pertama surat Roma, terutama ada dua pokok, yaitu penghukuman dan pembenaran. Dalam bagian pembenaran, Paulus memperhatikan kedudukan luaran kita di hadapan Allah. Dulu, kedudukan kita di bawah penghukuman Allah. Sekarang, kedudukan kita di bawah pembenaran Allah. Tetapi, dalam bagian pembenaran ini, Paulus memberi isyarat untuk menyatakan bahwa dia akan maju untuk menanggulangi sifat atau watak kita. Isyarat pertama ditemukan dalam Roma pasal 4 ayat 24-25, di mana Paulus menyinggung tentang Kristus yang bangkit. Kristus kita bukan hanya Kristus yang disalibkan untuk menebus kita. Dia juga Kristus yang bangkit sehingga dapat memberikan hayat ke dalam kita. Kita nampak isyarat lain dalam Roma pasal 5 ayat 10 yang menyatakan kita akan diselamatkan oleh hayatnya. Meskipun kita telah diselamatkan oleh kematian Kristus
bagi penebusan, pembenaran, dan pendamaian, kita belum diselamatkan bagi pengudusan, pengubahan, dan penyerupaan. Penebusan, pembenaran, dan pendamaian memerlukan kematian Kristus. Dalam kematian ini, darahnya tercurah. Sedangkan pengudusan, pengubahan, dan penyerupaan memerlukan pekerjaan hayatnya yang batini. Kematian Kristus di atas salib menyelamatkan kita secara objektif, sedangkan hayatnya akan menyelamatkan kita secara subjektif. Dalam pasal 8, Kristus tidak lagi di atas salib. Dia ada di dalam kita. Kristus yang tinggal di dalam kita adalah hayat yang akan menyelamatkan kita secara subjektif setelah kita diselamatkan secara objektif. Kita telah diselamatkan dari neraka dan dari penghukuman Allah. Inilah penyelamatan atas kedudukan. Sekarang kita perlu diselamatkan dari sifat kita, misalnya dari manusia lama, ego, hayat alamiah kita, dan lain-lain. Sebelum Roma pasal 5 ayat 12, kata dosa selalu ditemukan dalam bentuk jamak. Namun, dalam Roma pasal 5 ayat 12, kata ini tiba-tiba muncul dalam bentuk tunggal. Dosa-dosa adalah yang di luar, berhubungan dengan kedudukan kita. Sedangkan dosa adalah yang batini, berhubungan dengan sifat kita. Dari segi kedudukan, dosa-dosa kita yang di luar, yaitu perbuatan-perbuatan dosa kita, telah dibereskan seluruhnya oleh kematian Kristus. Tetapi, dosa di dalam sifat kita, yakni sifat alamiah kita yang jatuh dan rusak, masih belum dibereskan. Mulai Roma pasal 5 ayat 12, Paulus menaruh perhatiannya pada sifat dosa di dalam kita. Lagi pula, dalam Roma pasal 5 ayat 11, meskipun kita berada di dalam Allah dan Kristus, kita belum mempunyai banyak pengalaman terhadap Allah dan Kristus yang hidup di dalam kita. Berada di dalam Kristus adalah perkara kedudukan. Untuk memiliki Kristus di dalam diri kita, terutama hidup dan tinggal di dalam kita, adalah perkara sifat dan pengalaman. Kita harus berada di dalam Kristus. Baru kemudian Kristus dapat berada di dalam kita dan hidup di dalam kita. Kristus hidup di dalam kita adalah aspek sifat yang tercakup dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai pasal 8 ayat 30. Bagian pengudusan dan pemuliaan yang semuanya menanggulangi watak dan sifat alamiah kita, bukan menanggulangi perbuatan lahiriah kita. Pada bagian depan, Paulus menanggulangi perbuatan lahiriah kita. Dan pada Roma pasal 5 ayat 12 sampai pasal 8 ayat 30, ia memperhatikan sifat alamiah kita, ego kita. Saudara Silitonga, di bagian ini kita melihat beberapa isyarat bahwa Allah memiliki lebih banyak tujuan pada diri kita dalam ekonominya, yaitu dari perubahan posisi secara luaran menjadi perampungan keselamatan secara batini. Apa sajakah isyarat ini? Isyarat pertama ada dalam Roma pasal 4 ayat 25, di mana Paulus memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati untuk pembenaran kita. Ini adalah isyaratnya karena yang kita lihat di sini adalah Kristus yang bangkit. Dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Tapi sebenarnya Kristus yang telah bangkit adalah untuk membagikan hayat kepada kita. Ini bukan hanya sekedar perkara pembenaran secara posisi, tetapi Dia ingin menyalurkan dirinya sebagai hayat ke dalam kita, sebagai Kristus yang telah bangkit, sehingga hayat dapat ditambahkan ke dalam sifat atau watak kita, sehingga kita dapat dibenarkan oleh Allah dalam penghidupan kita melalui memperhidupkan Kristus.
Isyarat besar lainnya adalah bahwa Allah memiliki lebih banyak tujuan pada diri kita dalam ekonominya daripada hanya sekedar perubahan posisi secara luaran. Dan ini dapat dilihat dalam Roma pasal 5 ayat 10. Ayat ini memberitahu kita bahwa pertama-tama kita didamaikan dengan Allah melalui kematian putranya. Ini secara luaran dan secara posisi. Dahulu kita memang adalah musuh Allah, tetapi sekarang kita telah didamaikan dengan Allah melalui kematian putranya. Tetapi kemudian ayat ini berlanjut dan mengatakan bahkan lebih jauh lagi, kita akan diselamatkan dalam hayatnya. Ada lebih jauh lagi dalam kehidupan Kristen daripada hanya pembenaran dan penebusan secara posisi. Ya, kita memuji Tuhan atas penebusannya, sehingga Dia menebus kita secara yudisial. Tetapi ada frase lebih jauh lagi. Dia ingin menyelamatkan kita hari demi hari dalam hayatnya. Inilah yang kita sebut dengan penyelamatan organik. Itu berarti ketika Kristus datang ke dalam kita, Dia memperbarui kita. Ya, kita sudah dilahirkan kembali. Kita memang memiliki hayatnya. Tetapi Dia tidak berhenti sampai di situ. Dia melanjutkan untuk menguduskan kita, untuk menjenuhi kita dengan sifat kudus Allah, untuk memperbarui kita, untuk menambahkan elemen baru dari Allah ke dalam diri kita, dan kemudian untuk mentransformasi kita, untuk mengubah kita secara batiniah dan metabolisme. Kemudian Dia melanjutkan untuk menyerupakan kita kepada gambarnya, dan akhirnya hayatnya menjenuhi tubuh fana kita, dan kita dimuliakan serta ditransfigurasi. Inilah kehidupan Kristen yang lebih jauh lagi. Kita perlu diselamatkan dalam hayatnya hari demi hari melalui penyaluran hayatnya ke dalam kita. Kita juga melihat bahwa sebelum pasal 5 ayat 12 yang dibahas adalah dosa-dosa. Namun setelah pasal 5 ayat 12 yang dibahas adalah dosa. Dosa berkaitan dengan watak kita. Di satu sisi kita perlu diselamatkan dari rasa bersalah akibat dosa-dosa kita. Tapi di sisi lain kita perlu diselamatkan secara watak dan subjektif dari kuasa dosa. Sebelum pasal 5 ayat 12 kita melihat bahwa kita ada di dalam Kristus. Setelah pasal 5 ayat 12 kita melihat bahwa Kristus ada di dalam kita. Ini berkaitan dengan watak kita. Kristus ada di dalam kita untuk menyelamatkan kita dalam hayatnya. Ini adalah isyarat yang menakjubkan tentang diubah secara watak atau sifat yang kita lihat di bagian kitab Roma ini. Saudara Silitonga, saya ingin bertanya kepada Anda. Anda menggunakan dua kata dalam persekutuan Anda, yudisial dan organik. Saya rasa ini adalah istilah yang baru bagi banyak pendengar kita untuk menjelaskan perkara pembenaran dan keselamatan di dalam kitab Roma. Dapatkah Anda memberi kami definisi singkat tentang apa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan penebusan yudisial dan penyelamatan organik? Tentang istilah penebusan yudisial. Yudisial itu artinya legal. Karena kita penuh dosa, kita menjadi orang-orang berdosa, dan hutang dosa itu harus dibayar. Ada tuntutan hukum di sana di hadapan Tuhan. Kristus telah mati menggantikan kita. Dia mati di kayu salib dan Dia memenuhi tuntutan hukum itu. Dia telah melunasi hutang dosa kita. Inilah yang kita maksud dengan penebusan yudisial. Lalu tentang istilah penyelamatan organik. Organik artinya berhubungan dengan hayat. Kristus adalah hayat. Dia menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita. Hayat ini ditambahkan pada diri kita adalah untuk mengubah kita. Ini adalah agar kita diselamatkan dalam hayatnya. Inilah yang kita maksud dengan penyelamatan organik. Kita perlu diselamatkan secara organik dan batiniah hari demi hari dalam hayat Kristus. Jadi, yudisial mencakup hal-hal objektif yang luaran yang telah digenapkan oleh Kristus bagi kita di atas kayu salib. Untuk ini, kita memuji Dia selamanya. Amin. Tetapi lebih jauh lagi yang Anda sebutkan dalam Roma 5 ayat 10 sebenarnya adalah sisi organiknya. Ya, dan ini membawa kita pada sasaran keselamatan Allah.
di mana Tuhan pernah berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bahwa Aku datang supaya kamu memiliki hayat dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ini adalah penyelamatan organik. Terima kasih Saudara Silitonga. Mari bergabung bersama Saudara Winnesley untuk mempelajari pelajaran hayat kita lebih lanjut. The gift in Christ surpasses. Karunia di dalam Kristus jauh melampaui apa yang diterima di dalam Adam. Karena kita semua dilahirkan dari Adam, dan di dalam Adam kita telah mewarisi hakikinya dan apa yang ia miliki. Hal-hal apakah yang kita warisi dari Adam? Ada dua hal yang mengerikan, yaitu dosa dan maut. Tidak peduli kita ini baik atau jahat, asal kita ini keturunan Adam, kita sudah menerima dosa dan maut sebagai warisan. Terpujilah Allah atas karunia di dalam Kristus. Karunia di dalam Kristus jauh melampaui apa yang diterima di dalam Adam. Sungguh tidak dapat dibandingkan. Pernahkah Anda berpikir bahwa dalam seluruh alam semesta hanya ada dua manusia? Dalam pandangan Allah, hanya ada dua manusia, yaitu Adam dan Kristus. Kita semua termasuk ke dalam manusia yang mana? Yang pertama atau kedua? Segalanya tergantung pada di mana Anda berada. Jika Anda di dalam Adam, Anda adalah bagian dari Adam. Jika Anda di dalam Kristus, Anda adalah bagian dari Kristus. 50 tahun yang lalu, saya berada di dalam Adam. Tetapi hari ini dan sampai selamanya, saya ada di dalam Kristus. Adam adalah manusia pertama. Dia bukan saja manusia pertama, tetapi juga Adam pertama. Kristus adalah manusia kedua dan Adam yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan kata-kata Kristus adalah manusia kedua dan Adam yang terakhir? Artinya, Kristus adalah manusia yang terakhir. Setelah Kristus, tidak ada lagi manusia yang ketiga, karena manusia yang kedua adalah yang terakhir. Manusia kedua ini bukan diciptakan oleh Allah. Dia adalah manusia yang berbaur dengan Allah. Manusia pertama sama sekali tidak mempunyai sifat Allah dan hayat Allah, karena dia hanya ciptaan Allah. Manusia kedua adalah perbauran antara Allah dan ciptaannya, penuh dengan sifat Allah dan hayat Allah. Roma pasal 5 ayat 14 menyebutkan pelanggaran Adam. Ini ditujukan pada pelanggaran Adam memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Setelah Allah menciptakan Adam, Dia menempatkannya di depan pohon hayat, menghendaki agar Adam makan buah pohon tersebut. Hal ini akan memungkinkan Adam menerima hayat Allah dan hidup bersama Allah. Namun Adam gagal. Jadi, pelanggaran Adam adalah meninggalkan pohon hayat dan meraih pohon pengetahuan. Hasil pohon hayat adalah hayat, sedangkan hasil pohon pengetahuan adalah maut. Perbuatan yang kedua adalah ketaatan Kristus di atas salib. Adam membawa manusia kepada pengetahuan, membuatnya menjadi manusia pengetahuan. Kristus dengan ketaatannya di atas salib telah mengakhiri manusia pengetahuan dan membawa manusia kembali kepada hayat. Saudara Silitonga, kita telah melihat keseluruhan pekerjaan Allah pada umat manusia yang dilambangkan dan ditampilkan oleh dua manusia ini. Dan dalam kedua kasus tersebut, perbuatan mereka berdampak dramatis pada kita. Apakah Anda dapat menjelaskan lebih banyak tentang hal ini? Yang ingin saya tekankan adalah bahwa dalam pandangan Allah, hanya ada dua manusia di alam semesta, yaitu Adam dan Kristus. Dalam kondisi kita yang jatuh,
kita berada di dalam Adam. Tetapi ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan hayat kita sekarang berada di dalam Kristus. Kita adalah bagian dari manusia kedua ini. Saya ingin menunjukkan kepada para pendengar tentang Yohanes pasal 16 ayat 8 dan 9. Ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa ketika Roh itu bekerja di dunia ini, Dia menginsafkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dosa berhubungan dengan Adam, kebenaran adalah Kristus yang bangkit, dan penghakiman adalah untuk Satan. Jadi bagaimana kita bisa lepas dari dosa di dalam Adam? Dahulu kan kita lahir dalam dosa. Kita perlu percaya ke dalam Kristus. Kita percaya pada Kristus yang bangkit, yang menempatkan kita di dalam Kristus, dan yang menyelamatkan kita dari penghakiman yang disediakan untuk Satan. Kita juga melihat bahwa pada Adam dan Kristus ada dua perbuatan. Ada pelanggaran Adam di Taman Eden, bukannya memilih hayat, dia malah memilih pengetahuan. Puji Tuhan untuk perbuatan Kristus di atas kayu salib. Ini adalah ketaatannya. Melalui ketaatannya, bahkan taat sampai mati, Dia mengakhiri manusia pengetahuan itu. Dan Dia membawa kita kembali kepada hayat. Di satu sisi kita memiliki warisan buruk dalam diri Adam. Warisan kita dalam Adam adalah dosa dan maut. Kita lahir dalam dosa dan maut, memerintah atas manusia yang jatuh. Tetapi kita memiliki karunia yang luar biasa di dalam Kristus. Ketika kita menerima Kristus, kita menerima Dia sebagai kasih karunia. Ini adalah pemberian kasih karunia. Lalu, apakah kasih karunia itu? Kasih karunia bukanlah berkat materi. Kasih karunia adalah Kristus sendiri yang datang ke dalam kita untuk menjadi kenikmatan kita. Dia ingin kita menikmati Dia. Dia ingin kita mengasihi Dia. Dia ingin kita mengalami Dia. Dan Dia ingin kita mengenal Dia. Ini adalah pemberian kasih karunia di dalam Kristus. Sekarang kita memiliki hayat yang lain. Dan hayat itu adalah Kristus. Dia adalah hayat kita. Dia adalah suplai hayat kita. Ini adalah pemberian di dalam Kristus yang melampaui warisan buruk di dalam Adam. Puji Tuhan atas kasih karunia yang ajaib di dalam Kristus. Terima kasih Saudara Sili Tonga. Mari bergabung kembali bersama Saudara Winnesley untuk menyimpulkan pelajaran hayat kita. If you read Dosa yang disebut dalam Roma pasal 5 sampai Roma pasal 8 terlihat berkepribadian. Dia seolah manusia yang dapat berkuasa, dia menguasai manusia, dapat menipu dan membunuh manusia, dapat tinggal di dalam manusia, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak mereka. Dosa sungguh merupakan satu persona yang jahat. Oleh pelanggaran Adam, dosa telah masuk. Sebagai akibat dari ketidaktaatan Adam, semua orang, termasuk kita, telah menjadi orang-orang dosa. Dosa telah tergarap ke dalam kita dan telah terbentuk ke dalam kita. Jadi kita adalah sekelompok orang dosa karena sifat hakiki kita. Tambahan pula, semua orang telah beroleh hukuman dan mati. Demikianlah, maut telah berkuasa atas semua orang. Maut telah menjadi raja yang menguasai segalanya. Hasil terakhir dari pelanggaran Adam ialah di dalam Adam semuanya mati. Jangan berkata bahwa Anda hidup, karena Anda, seperti juga setiap orang lainnya, adalah mati. Kita semua dilahirkan untuk mati. Karena di atas diri kita ada seorang raja yang sangat berkuasa yang bernama kematian. Dia dilantik oleh dosa, yaitu pelopornya. Dosa membuat kematian berkuasa. Jadi, semua orang berada di bawah kuasa maut. Persona yang mengerikan ini telah dilantik menjadi raja. Terpujilah Tuhan, karena kita mempunyai manusia kedua, perbuatan kedua,
dan akibat kedua. Apakah akibat ketaatan Kristus? Kasih karunia datang oleh ketaatan Kristus. Roma pasal 5 ayat 19 mengatakan, melalui ketaatan satu orang, banyak orang tersusun menjadi orang benar. Kita bukan saja benar, kita tersusun menjadi benar. Jika Anda mengecat kulit saya dengan warna hijau, itu tidak akan mempengaruhi keadaan di dalam saya. Namun, jika Anda menginjeksikan warna hijau ke dalam darah saya, kemungkinan seluruh diri saya akan tersusun dengan warna hijau. Tatkala Allah yang hidup masuk ke dalam kita sebagai kasih karunia, kita tersusun menjadi benar. Akibat selanjutnya dari ketaatan Kristus ialah kita beroleh pembenaran untuk hayat. Jadi, dengan sendirinya kita telah beroleh pembenaran untuk hayat. Di dalam Adam, oleh satu pelanggarannya, kita beroleh hukuman mati. Di dalam Kristus, oleh satu perbuatan kebenarannya, kita beroleh pembenaran untuk hayat. Bagian ini adalah kasih karunia menjadi kenikmatan kita. Hasil dari kenikmatan ini adalah hayat yang kekal. Satu hayat yang akan mengubah seluruh manusia kita. Hayat ini akan menguduskan kita sepenuhnya dan membereskan seluruh sifat kita. Jadi, kita akan menjadi orang-orang yang dikuduskan, diubah, diserupakan dengannya, dan dimuliakan. Saudara Silitonga, dalam Roma pasal 5-8, dosa memiliki karakteristik yang berbeda dari yang kita bayangkan. Dosa itu dipersonifikasikan sebagai dia yang membunuh, memerintah, dan memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak kita. Ini adalah pandangan yang sangat berbeda dari sekedar melihat dosa sebagai hal-hal buruk atau jahat yang kita lakukan. Tolong jelaskan tentang pandangan Paulus tersebut kepada kita dan bagaimana penerapannya pada keselamatan kita. Porsi dari firman ini menunjukkan kepada kita betapa sangat seriusnya kejatuhan manusia. Ini bukan hanya perkara manusia membuat kesalahan, tapi yang terjadi adalah elemen jahat setan disuntikkan ke dalam manusia, khususnya ke dalam tubuh manusia, untuk mengubah tubuh indah manusia yang Allah ciptakan menjadi tubuh daging. Inilah sebabnya mengapa Paulus dalam Roma pasal 7 berkata, "Aku tahu bahwa di dalam diriku, yaitu di dalam tubuh dagingku, tidak ada yang baik bersemayam." Dan khususnya dalam Roma pasal 7 ini, Paulus menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu dipersonifikasikan. Dosa dapat membunuh kita, dosa bisa menguasai kita, dosa dapat memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak kita. Jadi, dahulu kita adalah orang-orang dosa yang tersusun dengan dosa. Dahulu kita dihukum dengan maut. Maut menguasai manusia yang jatuh. Tetapi kita perlu memuji Tuhan. Ketika kita menerima Kristus, ada persona lain yang ajaib masuk ke dalam kita. Dia masuk ke dalam roh kita. Ini adalah hasil dari ketaatan Kristus di kayu salib. Dia mati untuk kita. Dia melepaskan hayatnya. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, Dia masuk ke dalam kita sebagai hayat, dan Dia masuk ke dalam kita sebagai kasih karunia. Kasih karunia sebenarnya adalah diri Allah sendiri masuk ke dalam kita untuk menjadi kenikmatan kita. Anda tahu, di satu sisi dosa bisa memerintah di dalam kita. Tetapi ketika kita menerima Kristus sebagai kasih karunia, ketika kita menikmati Dia hari demi hari, kasih karunia dapat memerintah dalam diri kita. Kita ingin Kristus sebagai kasih karunia memerintah sebagai raja dalam seluruh diri kita. Untuk memerintah sebagai raja dalam pikiran kita dan kehendak kita dan emosi kita. Ketika kita menikmati Kristus sebagai kasih karunia
memerintah di dalam kita. Roma pasal 5 ayat 21 mengatakan, kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Hasil dari mengizinkan Kristus sebagai kasih karunia untuk memerintah di dalam diri kita adalah hayat yang kekal. Dan hayat ini dapat mengubah atau mentransformasi seluruh diri kita. Saya ingin menyimpulkan dengan Roma pasal 5 ayat 17. Ayat ini menyiratkan bahwa lebih jauh lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan memerintah dalam hayat melalui satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Setiap hari kita perlu menerima Kristus. Ketika kita bangun di pagi hari, kita harus berkata, Tuhan Yesus, aku ingin membuka seluruh diriku kepadamu untuk menerima dirimu secara segar sebagai kelimpahan kasih karunia untuk kenikmatanku. Supaya aku bisa memerintah di dalammu sebagai hayatku hari ini. Inilah keselamatan yang mulia dan hayat Kristus yang menyelamatkan kita dari hari ke hari dari kuasa dosa. Puji Tuhan atas kasih karunia yang memerintah di dalam kita. Dan puji Tuhan kita bisa menerima kelimpahan kasih karunia hari demi hari. Saudara Silitonga, terima kasih banyak atas persekutuan Anda. Sebuah pembicaraan yang kaya dari pelajaran hayat Roma. Ada banyak kelimpahan dalam berita ini dan Anda telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kami memiliki pelajaran hayat Roma yang lebih menakjubkan di hari-hari mendatang. Dan kami akan kembali besok dengan porsi berita yang lain. Kami sangat berharap Anda bisa hadir bersama kami pada kesempatan berikutnya. Terima kasih karena telah mendengarkan. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Winnesley yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program ini terdiri dari kutipan-kutipan berita dari Ministry Winnesley beserta diskusi dan komentar kami. Semuanya berfokus pada kedamaian hati Allah sehingga kita bisa menikmati Kristus sebagai hayat ilahi bagi manusia. Berita-berita dalam pelajaran hayat ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap kitab dalam Alkitab menyingkapkan bahwa menikmati Dia dengan cara ini akan membawa kita kepada sasaran keselamatan kita. Ada lebih dari 1.700 program seperti ini tersedia secara online dan Anda dapat unduh, streaming, atau tambahkan kelangganan podcast Anda. Kunjungi saja website kami pelajaranhayat.com. Saya ulangi, pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan hari ini.